Hormat untuk semua. Saya mau membahas tentang krisis. Hormat untuk semua. Saya mau membahas tentang krisis ibadah vertikal. Jadi masih banyak sekali umat manusia itu rata-rata ibadahnya menggunakan ibadah horizontal. Kurang lebih 30 tahun ibadah horizontal sampai mencapai diagonal. Sangat lama. Setelah menggunakan vertikal itu sangat jelas, sangat cepat sebenarnya. Tapi syarat satu, harus menghilangkan konsep yang ada di pikiran kita. Konsep itu adalah katanya. Itu namanya konsep dari luar. Saya dulu waktu kecil, rukun Islam yang pertama itu hanya dibaca. Ujuk-ujuk langsung sholat, zakat, puasa. Nah ini belum ya. Secara raga belum, ini secara raga. Ini saya lakukan. Tapi di saat sholat itu sampai pada waktu itu nggak tahu artinya. Sholat itu artinya, maknanya, seluas-luasnya apa, itu dulu. Sibuk di sini. Selama 30 tahun saya sibuk di sini. Ini namanya ibadah horizontal. Ini ibadah horizontal. Ibadah yang awal, yang nomor satu, ajaran Kanjeng Nabi yang awal, ini banyak hanya diucapkan, tidak dikerjakan. Karena dua kalimat syahadat itu kan artinya saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah, itu bahasa Blokoyo. Dan saya bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah. Kalau bersaksi itu kan berarti melihat. Bagaimana caranya bisa melihat, bisa bersaksi? Yang rukun Islam yang pertama benar-benar dikerjakan. Karena melihat itu bisa batinu wa zahiru. Ya, karena Gusti Allah itu iya batin, ya zahir. Ya. Seperti manusia ini ya kelihatan, ya enggak kelihatan. Kalimat surat Qaf ayat 16. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Gusti Allah mengatakan kami lebih dekat daripada urat leher. Kalau itu didalami, berarti kita sudah didampingi Gusti Allah, sudah ada di dalam. Itu ayat surat Qaf ayat 16. Waktu saya melakukan ini, sibuk di sini, imajinasi saya, Gusti Allah itu jauh di langit sana. Terus ada kalimat, saya lupa ayat berapa, bunyinya la tahzan innallaha ma'ana. Ini juga sama. Jangan bersedih, Gusti Allah bersama kita. Itu ayat. Cara keimanan datar. Enggak naik-naik, datar, panjang prosesnya ini. Mengikuti ini sama juga mengikuti katanya. Ya, coba ikuti Al-Quran secara maknawiyah. Ya, ikuti Al-Quran secara maknawiyah. Jangan secara kalimat ya. Kalau secara kalimat Arabiyah itu sangat rumit. Pertama harus tajwidnya, harus stop dulu nahwu syarabnya. Baca artinya saja, bahasa Indonesianya saja. Nanti dengan sistem subjek, predikat, objeknya dibaca.
suku katanya, kata kerjanya, kata perintahnya dipahami. Karena kalau dengan bahasa Arab sangat berat, maksud berat. Kenapa saya mengatakan sangat berat? Saya sudah mengalami hal itu sampai tajwidnya, sampai nahunya, sampai sorofnya. Lah, ibadah vertikal itu memang berat, tapi cepat. Kalau diukur itu cepat. Berat, tapi cepat. Tapi kalau horizontal itu kesini dulu. Lama. Baru kesini, diagonal. Sangat panjang perjalanannya kalau melalui horizontal. Artinya kalau melalui ini saja, ini 2, 3, 4, 5 ya. Lama. Berapa ini? Tapi kalau dengan cara syahadat, aku bersaksi, cepat naik. Setelah itu yang disebut umumnya tauhid. Orang Jawa bilang manunggal. Bapak Insinyur Soekarno membuat sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Jadi sila pertama sip ya. Sip sila pertama. Kan saya dulu Gusti Allah itu jauh. Di langit sab 7, ada yang mengatakan sab 8, ada yang mengatakan sab 10. Tapi setelah 5 tahun yang lalu saya pahami ini, syahadat, enggak tahunya lebih cepat, lebih ringan. Yang berat adalah menghilangkan konsep, menghilangkan kalimat kata A, kata B, kata terus. Jadi mari kita, kalau ini ya, mari kita pahami semua, kalau ini dilakukan dengan baik dan benar ya. Tadi saya rujukannya pertama surat Qaf ayat 16, yang satunya la tahzan innallaha ma'ana. Saya lupa itu ayat berapa, yang artinya kalau la tahzan innallaha ma'ana itu artinya jangan khawatir, Allah bersama kita. Itu arti bloko. Kalau yang surat Qaf ayat 16, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, kami lebih dekat daripada urat leher. Itu jelas yang Gusti Allah yang mengatakan. Terus waktu di dalam kandungan, wa nafahtu fi rabbika, ya, sing jelas ditiupkanlah ruh Tuhanmu atau ruhku. Jadi sudah jelas bahwa ruh itu adalah kepunyaan langsung dari Gusti Allah. Kalau ini dipahami dengan jelas, ya, melihat dengan jelas, kan bersaksi itu melihat. Ini secara otomatis ngikut. Ini udah ngikut sekaligus. Paham semua. Ya. Jadi masih banyak manusia yang ibadahnya itu horizontal sampai diagonal, krisis vertikal. Contohnya begini, kalau dulu saya waktu tidak tahu, kan kalau 5 ditambah 5 umpamanya dulu, itu kan lama. Tuh 2, 3, 4, 5 ditambah 10. Harus praktek, itu namanya dia apa? Horizontal, praktek. Baru naik, oh 10. Kalau yang sudah paham, kan nggak usah nulis. 5 tambah 5, 10. Nah, itu yang namanya vertikal. Al-Quranul Qadim, yang tersirat. Kalau Al-Quranul Karim itu yang bersurat. Ini bisa dicari di dalam Al-Quranul Qadim, bisa dicari di dalam Al-Quranul Karim. Ya, vertikal berarti ini ya. Vertikal berarti nomor 1 ya, bersaksi, langsung melihat. Kalau yang ini horizontal
dan diagonal. Ya, artinya lebih cepat vertikal. Cuman ini memang berat nanjak. Ya, beratnya apa? Harus membuang konsep. Katanya harus dibuang. Harus tanya ke dalam hati kita. Hati itu adalah bersih, suci, jujur. Kalau tanya dalam hati masih bingung, tanyalah kepada orang yang sudah mukasyafah atau yang sudah liqa. Ya,